Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar jurnalistik masuk ke dalam pertemuan ke-11, yakni jurnalistik online. Baik, jurnalistik online atau online journalism adalah proses penyampaian informasi atau pesan yang menggunakan internet sebagai medianya sehingga mempermudah jurnalis dalam melakukan tugasnya. Atau kalian bisa baca dari Wikipedia, online journalism is defined as the reporting of facts when produced and distributed via internet. Jadi di sini dimaksud adalah proses jurnalistik yang disampaikan atau yang dipublish melalui media internet. Simpelnya seperti itu untuk pengertian dari jurnalistik online. Oke, untuk jurnalistik online lahir pada tanggal 19 Januari 98 ketika Mark Dragel membeberkan cerita perselingkuhan di internet Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Monica Lewinsky atau sering disebut dengan Monica Gate. Jadi di dalam cerita perselingkuhan tersebut yang akhirnya dipublish di internet dan itu menjadi viral kalau bahasa sekarang. Nah, untuk lahirlah jurnalistik online pada saat itu. Dan kini jurnalistik juga berlaku di internet atau media online sehingga melahirkan ilmu baru. Nah, bernama jurnalistik online atau online journalism. Atau bahkan istilah lainnya banyak, ada internet journalism, ada website journalism, ada digital journalism, ada daring journalism atau headline journalism atau jurnalistik judul. Jadi kalau kalian paham bahwa jurnalistik itu tidak hanya di media konvensional yang kita tahu adalah media cetak dan media elektronik, ya untuk jurnalistik di media online juga kini selain tadi yang sudah disebutkan, karena ada perkembangan dari teknologi komunikasi membuat wartawan atau membuat perindustrian di bidang jurnalistik itu mengikuti perkembangan tersebut. Jadi beranjak ke informasi yang tadi sudah disampaikan ketika atau cerita perselingkuhan dari internet tentang Presiden Amerika dan Bill Clinton dan Monica. Artinya jurnalistik terus berkembang dan sekarang sudah menjadi garda terdepan yang mungkin akan diakses lebih cepat bagi penikmat berita tersebut. Nah, masuk ke dalam karakteristik jurnalistik online. Karakter jurnalistik online sekaligus menjadi keunggulannya. Itu dikemukakan oleh James dalam bukunya Online Journalism yang saya ambil di buku Principle and Practice of News for the Web. Yang pertama adalah audience control. Jadi di sini kendali dari informasi atau kendali dari pemberitaan tersebut adalah si pembaca sendiri. Jadi jurnalistik online ini memungkinkan si pembaca atau user itu leluasa memilih berita-berita yang diinginkan dan yang ingin mereka baca untuk selanjutnya dan selanjutnya. Jadi mereka bisa pindah dengan cepat dari satu berita ke berita yang lain. Dari portal berita satu ke portal atau ke website berita yang lain. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah non-linearity atau jurnalistik online memungkinkan setiap berita yang disampaikan itu dapat berdiri sendiri sehingga pembacanya jadi tidak harus membaca secara berurutan ya. Artinya pembaca bisa mulai dengan berita terbaru, bahkan bisa mulai dengan berita yang diposting 1 atau 2 tahun yang lalu. Ya, jadi sekali lagi balik ke dalam kendali si pembaca lagi atau audience control. Nah, jadi tidak ada batasan bagi si pembaca ingin membaca berita yang terbaru atau bahkan 1 tahun yang lalu. Jadi non-linearity. Ya, yang ketiga adalah storage and retrieval. Untuk storage and retrieval adalah online journalism memungkinkan berita itu tersimpan, terarsip dan terdokumentasi dan diakses kembali dengan mudah oleh pembaca. Lalu yang keempat adalah unlimited space, jadi ruang tanpa batasan. Nah, dalam jurnalistik online ini, jadi relatif tidak ada batasan jumlah berita atau informasi yang akan dipublish. Bisa jadi di dalam web itu banyak informasi yang bisa kalian nikmati hanya dalam satu web.
Ya, beda halnya dengan media konvensional atau apalagi dengan media elektronik. Untuk yang berikutnya adalah immediacy atau kesegeraan atau kecepatan. Nah, jurnalisme online ini memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada pembaca. Jadi internet ini adalah medium tercepat untuk menyebarkan segala informasi. Jadi di antara media konvensional atau media elektronik atau bahkan sekarang sudah beranjak ke dalam media online, yang paling tercepat adalah media online. Untuk yang keenam adalah multimedia capability, kemampuan multimedia. Jadi memungkinkan berita disampaikan tidak hanya dalam bentuk format teks tapi juga dilengkapi dengan audio dan video. Lalu yang terakhir adalah interactivity, adanya interaksi dan meningkatkan partisipan dari pembaca dengan lebih cepat, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang media online, itu dengan adanya fasilitas kolom komentar atau fasilitas yang ada di chat, itu memungkinkan si pembaca itu dapat berkomen atau bahkan dapat menyebarkan informasi ini langsung ke media sosial si pembaca. Jadi berbagai keunggulan jurnalistik online ini menjadikan si jurnalisme baru generasi ketiga. Artinya jurnalistik masa depan dengan adanya teknologi yang memang semakin bagus, semakin berkualitas, dan jurnalistik masuk ke dalam media tersebut. Nah, ini adalah contoh dari website portal berita detik.com. Ini yang termasuk dalam jurnalistik online. Oke, kode etik jurnalistik online. Jadi jurnalistik online juga punya kode etik ya, teman-teman, dan ini harus kalian pahami. Apalagi kalian di media, kalian menjadi seorang PR dan harus paham terhadap media. Yang pertama adalah dilarang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik dan karakter atau reputasi seseorang. Ini harus banget diingat. Lalu yang berikut adalah dilarang menyebarkan kebencian dan mempertentangkan ajaran agama. Lalu larangan menyebarkan hal-hal yang tidak bermoral. Lalu dilarang menerapkan kecurangan dan tidak jujur, termasuk penyampaian promosi atau iklan palsu. Dan yang terakhir adalah larangan melanggar dan mengabaikan hak cipta atau copyright dan hak atas karya intelektual atau haki atau intellectual copyright. Nah, kode etik jurnalistik ini harus dipahami, apalagi bicara tentang online, hoax banyak, dan membuat jangan sampai kita juga menyebarkan hal-hal yang sifatnya kebencian atau membuat opinion publik dengan membuat berita negatif. Itu juga tidak diharapkan dari jurnalistik online. Jadi disesuaikan dengan kode etik si jurnalistik sendiri dalam pembuatan agar memudahkan kita untuk terus berkembang pemberitaan kita di media tersebut. Oke, ini adalah contoh dari website juga ya. Nah, yang berikut adalah citizen journalism atau jurnalisme warga, merupakan kegiatan di mana peran wartawan atau kegiatan jurnalistik bisa dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh wartawan sendiri, tapi masyarakat juga bisa secara formal menjadi wartawan itu sendiri. Maka disebut dengan citizen journalism. Atau kalau kalian tahu, di net juga pernah untuk media online-nya membuat citizen melakukan atau mengupload berita yang dilihat di lapangan. Jadi dalam menyiarkan informasi tersebut, citizen journalism juga bisa dilakukan dengan mengirim tulisannya ke media online. Dan itu biasanya ada beberapa yang dibayar, ada beberapa yang tidak dibayar. Nah, dengan cara lain itu bisa dilakukan dengan blog. Citizen journalism ini juga bisa juga disebut dengan blogger. Tapi tidak semua blogger merupakan citizen journalistik. Ya, untuk kelanjutan dari citizen journalism, menurut Andi F. Noya, berbeda dengan jurnalisme profesional.
Segmentasi dan tuntutan tugas keduanya berbeda. Jadi pada jurnalisme profesional, kedalaman, kelengkapan, dan akurasi adalah syarat mutlak dalam penyampaian berita. Nah, sebaliknya, jika yang di citizen journalism itu kecepatan informasi yang menjadi penanda utama. Jadi selain nilai yang berita yang disampaikan tentunya, hanya saja karena kurangnya pengetahuan terhadap suatu isu, maka informasi yang disajikan menjadi kurang akurat. Nah, dalam hal ini, citizen journalism memang ada editing dari si jurnalistik profesional yang ada di media online tersebut. Nah, biasanya kalau dipublish itu pasti harus melalui edit. Oke, setelah kalian lihat slide yang ditampilkan di video pembelajaran tentang jurnalistik online, tiba di akhir. Tolong dipahami tentang jurnalistik. Kalian tahu media apapun yang kita bahas dalam hal ini adalah media online. Kemarin kita sudah membahas tentang media cetak atau media elektronik. Pada saatnya di media online ini jurnalistiknya pasti berbeda. Ya, kalian pelajari tentang jurnalistik lebih baik lagi. Jangan sampai lupa banyak menulis, banyak membaca untuk menambah kemampuan kalian dalam menulis. Selesai dari saya di perkuliahan di pertemuan ke-11. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.